Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Saini dari kelas 6C Manajemen Pendidikan dengan NIM 131420073. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peranan bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Baik, yang pertama saya akan membahas apa sih itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu proses interaktif antara seorang konselor atau pembimbing dan individu yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, atau perubahan dalam kehidupan mereka. Tujuan dari bimbingan konseling adalah membantu individu memahami diri mereka sendiri, mengembangkan potensi dan keterampilan, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya itu tentang tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, membantu individu dalam mengembangkan pemahaman diri, meningkatkan kepercayaan diri, mengoptimalkan potensi dan bakat mereka, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, membantu individu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapi, menganalisis penyebabnya, dan mencari solusi yang efektif. Bimbingan konseling membantu individu dalam mengembangkan keterampilan, pemecahan masalah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan hidup. Kemudian yang ketiga, membantu individu dalam menghadapi situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang penting, baik dalam konteks pendidikan, karir, perkawinan, atau kehidupan pribadi. Kemudian yang terakhir, keempat, membantu individu dalam mengubah perilaku yang tidak sehat, tidak produktif, atau tidak diinginkan. Bimbingan konseling membantu individu mengidentifikasi pola perilaku yang merugikan dan mendukung mereka dalam mengembangkan strategi perubahan yang positif. Selanjutnya itu ada fungsi bimbingan konseling. Di sini ada 3 fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, mendukung emosional. Bimbingan konseling menyediakan ruang aman bagi individu untuk berbagi perasaan, kekhawatiran, dan kecemasan mereka. Yang kedua, memberikan informasi. Bimbingan konseling memberikan informasi yang relevan kepada individu tentang berbagai topik seperti pemilihan karir, program pendidikan, masalah kesehatan mental, manajemen stres, dan lainnya. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan pengembangan. Bimbingan konseling mendorong individu untuk mengembangkan potensi mereka, memperluas keterampilan, dan mencapai tujuan pribadi yang diinginkan. Selanjutnya itu asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kehormatan. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Dalam bimbingan konseling, konselor atau pembimbing diharapkan untuk menghormati dan menghargai individualis, keyakinan, nilai, dan kebebasan individu yang dilayani. Yang kedua ada asas kemandirian. Asas ini menekankan pentingnya mendukung individu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan tujuan hidup mereka sendiri. Konselor atau pembimbing bertindak sebagai fasilitator yang membantu individu mengembangkan kemandirian, mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga ada asas kepercayaan. Asas ini menerapkan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang diperoleh dalam konteks bimbingan konseling. Yang keempat ada asas kompetensi. Asas ini mengharuskan konselor atau pembimbing memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional yang memadai dalam melaksanakan tugas bimbingan konseling. Yang kelima ada asas empati. Asas ini menekankan pentingnya kemampuan konselor atau pembimbing untuk memahami dan merasakan pengalaman perasaan dan perspektif individu yang dilayani. Kemudian asas yang keenam ada asas keberagaman. Asas ini mengakui dan menghargai keberagaman individu dalam hal budaya, agama, nilai, latar belakang sosial, dan identitas lainnya. Yang ketujuh ada asas integritas. Asas ini mengharuskan konselor atau pembimbing untuk bertindak dengan integritas, kejuruan, dan etika yang tinggi. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.